Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Oke teman-teman, kali ini aku akan case stuffing di minggu keempat, yaitu dari tanggal 21 sampai tanggal 27 Oktober tahun 2024. Nah, tapi sebelum itu aku mohon maaf banget nih sama teman-teman semua atas keterlambatan upload video ini. Karena ya mungkin atas keterbatasan waktu ya teman-teman, jadi mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan tetap enjoy nonton video aku. Oke teman-teman, lanjut. Nah ini dia, ini udah evaluasi di minggu ketiga ya di bulan Oktober. Nah sekarang lanjut aja kita case stuffing di minggu keempat di bulan Oktober dengan nominal budget 310.000 ya. Untuk rinciannya bisa teman-teman lihat. Dan bagaimana nih buat keuangan teman-teman di bulan Oktober ini. Dan menurut aku pribadi bulan Oktober itu bulan yang terasa cepat banget ya berlalu. Dan gak kerasa udah di bulan November aja. Sampai-sampai aku juga telat upload video ya teman-teman. Jadi ya sekali lagi mohon dimaafkan. Nah buat teman-teman nih yang mau samaan sama dompet aku ini, boleh banget teman-teman langsung cek di link deskripsi ya. Karena untuk link pembeliannya itu udah aku simpan ya. Jadi teman-teman yang komen, Kak boleh mau linknya dan lain sebagainya, itu udah ada di deskripsi ya. Oh ya teman-teman, di sini aku sambil case stuffing, aku mau ngasih sedikit materi ya teman-teman, buat kalian semua yang nontonin video ini. Semoga dengan sedikitnya ilmu yang aku bagikan bisa bermanfaat ya. Yaitu 5 cara berhemat ibu rumah tangga saat banyak pengeluaran tak terduga yang membludak. Oke, kategori yang pertama yaitu mengumpulkan uang sisa belanja untuk dana jaga-jaga ya teman-teman. Meskipun nilainya kecil atau cuma 10.000, 5.000 atau bahkan 1.000 rupiah, tapi hal ini benar-benar sangat bermanfaat banget ya teman-teman buat kita. Karena ya salah satunya bisa membantu di saat kita membutuhkan uang dana yang mendadak gitu, atau dana tak terduga gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada uang receh, uang 1.000 atau 2.000, coba kita tantang diri kita sendiri untuk tidak langsung memakainya ya. Simpan dulu, boleh di binder atau di toples gitu ya teman-teman. Yang kedua, jangan sepelekan uang receh. Nah, uang receh 1.000 logam atau 500 atau bahkan 2.000, jangan dibiasain lagi ya teman-teman tergeletak di mana aja. Coba kalian kalau misalkan lagi beres-beres rumah nih, terus nemu uang receh. Nah, coba kalian ambil dan kalian sisihkan atau kumpulkan di tempat yang lebih aman. Contohnya boleh teman-teman nih simpan di toples ya, dan atau di tempat manapun. Nah, insya Allah pasti suatu saat si uang ini tuh pasti bakal kepake ya. Contohnya kalau udah akhir bulan nih dan dana jaga-jaga kita udah habis, sedangkan si gas tuh gas tabung ya, gas LPG itu habis di dalam waktu bersamaan misalkan dengan listrik, sedangkan budget yang ada tuh hanya sisa budget listrik. Nah, bisa banget si uang receh ini bisa kita gunakan untuk membeli gas ini. Meskipun dapat uang recehan ya teman-teman, tapi benar-benar kepake banget gak sih? Maksudnya bermanfaat banget. Nah, ini tuh udah kerasa banget sama aku pribadi, yang tadinya kalau misalkan ada uang 1.000 udahlah biarin, atau ada uang gopay biarin, sekarang mah dikumpulin dan gak kerasa ini uang tabungan aku yang satu toples sudah mau penuh aja gitu kan. Nah, kalau aku pribadi dijadikan uang receh ini sebagai tabungan investasi ya teman-teman, karena kan uang gopay ya nggak kerasa lah ya, dikumpulin tahu-tahu banyak, dan insya Allah nanti aku akan belikan ke logam mulia. Jadi intinya uang receh ini bisa dijadikan untuk dana jaga-jaga atau sebagai penyelamat ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk poin ketiga, yaitu menabung atau membuat saving challenge receh. Nah, jadi kita coba buat saving challenge untuk nominal 100.000 aja, nggak usah banyak-banyak. Dengan nominal yang kalian kumpulkan bisa dari 1.000 atau bahkan 500 perak ya teman-teman, boleh. Nah, kalau misalkan saving challenge ini sudah berhasil,
Coba deh kalian rasain ya manfaatnya itu kayak gimana dan senangnya tuh kayak gimana. Pasti beda banget ya. Apalagi kalau misalkan kalian perdana nih nabung receh kayak gini gitu. Oke teman-teman, mohon maaf banget ya kalau misalkan banyak suara ayam yang berkokok. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu nyaman. Karena ya balik lagi aku tuh tinggal di perkampungan, jadi ya otomatis ya harus dimaklum lah ya. Nah, buat kalian yang bingung nih, aku mulai dari mana kak nabungnya? Nih, jadi yang buat masih bingung nih, aku start dari mana? Kalian boleh mulai bikin saving tracker ya. Banyak banget di Pinterest ya teman-teman, atau di Instagram teman-teman yang sama-sama suka saving atau budgeting, yang suka bikin saving challenge, itu boleh ditiru ya. Jadi intinya cari cara menabung yang kalian sukai ya. Nah lanjut, kategori yang keempat yaitu skip kegiatan yang sekiranya membutuhkan biaya. Contohnya arisan komplek, arisan sekolah, arisan pengajian, atau pengajian grup dan lain sebagainya yang membutuhkan biaya. Contohnya untuk membeli baju. Atau misalkan pengajian ini setiap bulan harus ada kegiatan yaitu bermain misalkan ya, bukan bermain sih, berlibur ya, bermain kayak anak-anak banget gak sih? Liburan misalkan setiap bulan harus berlibur, misalkan ke Jakarta atau nanti bulan depan ke Yogyakarta gitu misalkan. Nah otomatis kan pasti membutuhkan dana biaya yang ekstra, sedangkan pengeluaran kita aja pas-pasan atau bahkan masih kurang gitu. Nah boleh banget teman-teman meng-skip kegiatan tersebut. Jadi jangan pernah kita berpikir aku malu, takutnya dibilang sombong atau lain sebagainya. Enggak ya teman-teman, insya Allah mungkin iya ada sebagian beberapa orang yang berpikiran kita seperti itu, tapi yakin ya teman-teman itu nggak bakal lama. Insya Allah nanti juga akan surut dengan sendirinya gitu. Jadi dia juga pasti bakal bosen gitu ngomongin kita terus gitu dan sebagainya. Dan intinya kita harus yakin ya teman-teman, kalau dengan cara kita meng-skip atau keluar dari grup tersebut, insya Allah keuangan kita bisa lebih baik gitu ya teman-teman. Nah jadi balik lagi, hilangkanlah atau masih yang punya rasa gak enakan atau takut dibilang sombong dan lain sebagainya, itu jangan ya teman-teman. Balik lagi, karena kita harus fokus dengan hidup kita agar bisa lebih baik dan keuangan kita bisa lebih sehat. Dan poin yang terakhir yaitu hapus aplikasi yang ada di ponsel kita. Wow, ini lumayan dibilang apa ya, dibilang sadis gak sih? Ya karena mungkin ini kadang membuat kita hilaf ya teman-teman. Kalau lagi ada waktu luang nih, pasti kita ingin banget santai, dan yang tadinya niat scroll-scroll si toko oren atau lain sebagainya, yang tadinya cuman scroll-scroll doang, ujung-ujungnya kita malah check out. Dan kadang yang kita check out itu barang yang kita nggak butuhin gitu, yang nggak terlalu membutuhkan gitu. Misalkan membeli baju, padahal baju yang kemarin tuh masih bagus, atau baru minggu kemarin kita beli. Nah, kita udah check out nih, atau nggak sengaja gitu dan lain sebagainya. Nah, abis itu setelah kita check out, kita lihat ke dapur, ya Allah, ini beras udah habis gitu atau lain sebagainya. Nah itulah yang dibilang hilaf ya teman-teman. Jadi mungkin salah satu jalannya yaitu kita harus menghapus aplikasi tersebut. Ya mungkin ini terbilang ekstrim ya teman-teman, tapi insya Allah kita yakin kita bisa lebih efektif gitu, karena cara ini cara yang paling efektif. Kalau memang kalian bisa menahannya, ya balik lagi itu gimana tanggapan kalian ya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja mungkin ilmu yang bisa aku share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan tentunya aku mau ngasih semangat lagi nih buat teman-teman yang masih gagal dalam mengelola keuangan. Hayu kita bareng-bareng, karena balik lagi aku juga yang udah kurang lebih 2 tahun itu masih banyak gagalnya ya teman-teman. Jadi balik lagi, jangan pantang menyerah, terus sampai kita menemukan keberhasilan. Oke teman-teman, gak kerasa nih ya, ini aku sambil ngoceh sambil ngasih ilmu juga, dan gak kerasa ini video udah di akhir aja ya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mantengin video aku sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf jika ada salah kata, karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.